Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Darwis akan membuat video yang berjudul gugatan sederhana Wan Prestasi. Yang di sini kita akan membahas tentang apa fungsi paralegal dalam peninjauan kembali dan eksekusi putusan perdata gugatan sederhana. Jadi seperti video saya yang sebelumnya, bahwa seorang paralegal itu baiknya bekerja di bawah pengawasan seorang advokat ya. Tapi bisa sendiri, bisa paralegal itu membuat kantor paralegal mandiri ya. Ya, dia bisa berkantor sendiri, namun ada batas-batas yang secara umum paralegal itu hanya meringankan beban kerja pengacara saja ya, bahwa dia itu tidak sama dengan pengacara. Jadi dia hanya menangani bagian tugas administratif dalam persiapan hukum, sehingga pengacara dapat lebih fokus pada strategi hukum dan representatif klien di pengadilan. Namun penting untuk diingat bahwa paralegal ini tidak dapat memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Kemudian apa yang dilakukan seorang paralegal di dalam pemeriksaan kasasi, peninjauan kembali, dan juga eksekusi putusan? Nah, paralegal ini bisa dia melakukan penyusunan dokumen, itu membantu menyusun dokumen-dokumen kasasi dan kontra memori kasasi yang akan diajukan ke Mahkamah Agung. Ya. Jadi sangat penting banget. Orang-orang biasanya ngajukan kasasi saja, tapi memori kasasi dia tidak buat. Nah, ini juga bisa kasasinya ditolak ya. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan bukti. Seorang paralegal ini bisa membantu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, yang mendukung argumen hukum yang diajukan di dalam kasasi. Kemudian yang ketiga, melakukan penelitian hukum. Ya, penelitian hukum ini untuk menemukan presiden atau keputusan sebelumnya yang dapat mendukung kasus tersebut. Ya. Jadi kita bisa jurisprudensi lah istilahnya ya. Nah, kemudian juga kita syaratnya pemohonan kasasi ini, yaitu pemohonan ya, peninjauan kembali ini dilakukan satu kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian PK ini, peninjauan kembali, diajukan ke Mahkamah Agung sesuai dengan tugas dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Siapa yang dapat mengajukan PK ini atau peninjauan kembali ini? Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli waris, atau seorang wakil yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses peninjauan kembali si pemohon meninggal dunia, pemohon tersebut dapat diajukan oleh ahli warisnya. Selama belum putus permohonan peninjauan kembali, PK tersebut dapat dicabut ya. Lalu apabila sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan lagi. Jadi habis sudah ya. Syarat-syarat untuk peninjauan PK ini ya hampir sama ya di setiap kasus hukum ya, yaitu syaratnya itu apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat ya. Jadi ada pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya ini diputus dan didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu ya. Jadi yang menyatakan itu palsu siapa? Itu harus hakim ya. Jadi bisa diajukan PK. Kemudian apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan
yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Jadi bisa jadi syaratnya PK ini kadang-kadang kita sebagai paralegal diminta tolong sebagai orang bikin surat kuasa hari ini, terus dia bilang sidangnya besok. Nah, ini gimana coba untuk persiapannya ya. Jadi terkadang kuranglah bukti-bukti yang diajukan, dan kemudian bukti-bukti tersebut baru ditemukan belakangan setelah diputus perkaranya dan kita bisa mengajukan PK. Kemudian apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dapat dituntut atau lebih daripada yang dituntut, ya. Jadi kalau sudah dikabulkan, misalnya wan prestasi ini kita minta misalnya ganti rugi 50 juta. Tahu kita nganggapnya kurang, udahlah jadikan 100 juta. Ya, jadi tidak bisa ya diajukan PK ya, seperti itu. Apabila mengenal suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Jadi apabila di antara pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, tingkatannya telah diberikan putusan, namun bertentangan satu dengan yang lain. Ya. Kemudian apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim. Jadi kalau kita menganggap hakim yang memutus itu khilaf, ya kita bisa mengajukan peninjauan kembali. Ya, demikianlah sedikit ya terkait PK ini, dan terakhir kita akan memberikan 4 syarat alat bukti sebagai novum ya. Alasan yang pertama adalah kita memberikan alasan permohonan peninjauan kembali ya. Jadi terbatas hanya pada bentuk alat bukti dan surat ya. Kemudian yang kedua, alat bukti surat yang memenuhi alasan permohonan PK harus bersifat menentukan ya, jadi jelas gitu. Kemudian yang ketiga, hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kalau di sini itu hakim, bahwa hakim telah memutuskan bahwa ini bisa nih jadi alat bukti nih ya. Kemudian alat bukti tersebut, surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara. Jadi alat bukti itu harus sudah ada. Kalau tidak ada tiba-tiba muncul yang baru, tentunya itu tidak bisa ya. Itulah sedikit ulasannya terkait PK yang peninjauan kembali dalam masalah wan prestasi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.